Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lul maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Thalisan, qabilatu Kindah. Rawa Abu Nu'aymin fi dalailihi an Ummi Ruman wa Abdullah bin Abi Bakrin wa ghairihima qalu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kindata في منازلهم بأكاظ فلم يأت حيا من العرب كان ألين منهم فلما رأى لينهم وقوة جبههم له جعل يكلمهم ويقول أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم فإن أظهر فأنتم بالخيار فقال عمتهم ما أحسن هذا القول ولكن نعبد ما كان يعبد آباؤنا فقال أصغر القوم يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه فوالله إن أهل الكتاب لا يحدثون أن نبيا يخرج من الحرم قد أضل زمانه وكان في القوم إنسان أعور فقال أمسكوا علي أخرجته عشيرته وتؤوونه أنتم تحملون حرب العرب قاتبة لا ثم لا فانصرف عنهم حزينا فانصرف القوم إلى قومهم فخيروهم فقال رجل من اليهود والله إنكم مخطئون بخطائكم لو سبقتم إلى هذا الرجل لسدتم العرب ونحن نجد صفاته في كتابنا توصفه لقوم الذين رأوه كل ذلك يصدقونه بما يصف من صفاته ثم قال نجد مخرجه بمكة ودار هجرته يثرب فأجمع القوم ليوافوه في الموسم القادم فحسبهم سيد لهم عن تلك السنة فلم يوافي أحد منهم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita sirah dan topik kita masih dalam dakwah Nabi yang mulia SAW dan upaya beliau untuk menawarkan diri beliau kepada kabilah-kabilah Arab agar sudi menerima beliau, membela beliau. Pada kesempatan lalu kita telah menjelaskan Nabi SAW menawarkan dirinya kepada kabilah Hamadan, kemudian kepada kabilah Amir bin Sa'sa'ah. Maka berikutnya Rasulullah juga pernah tawarkan dirinya kepada kabilah atau suku Kindah. Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalailun Nubuwah menceritakan dari Ummu Ruman, istri Abu Bakar Siddiq, dan dari putranya Abdullah bin Abu Bakar dan lain-lainnya, mereka berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendatangi suku Kindah di tempat mereka dekat pasar Ukaz. Maka Rasulullah tidak pernah mendatangi ada satu kabilah Arab yang lebih lembut dari mereka. Tatkala melihat kelembutan mereka terhadap beliau, tatkala melihat ada harapan mereka menerima dakwah beliau, maka Nabi SAW mendatangi mereka sembari berkata, Ad'ukum ilallah, aku menyeru kalian, mengajak kalian agar menyembah Allah semata, tak ada sekutu baginya. Aku mengajak kalian agar kalian membelaku, mempertahankanku sebagaimana akan membela diri kalian. Jika Allah menangkan aku, maka kalian memiliki pilihan. Maka berkata kebanyakan mereka, alangkah baiknya apa yang kau ungkapkan ini. Tapi kami menyembah berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang kami. Ini menunjukkan bahwa di antara penghalang hidayah adalah berpegang teguh dengan warisan leluhur. Mengikuti agama nenek moyang itu penghalang berat bagi orang untuk menerima kebenaran karena bertentangan dengan apa yang dapatinya dari nenek moyang mereka. Itu yang dikatakan oleh kebanyakan suku Kindah ini. Maka berkatalah yang paling junior di antara mereka, wahai kaumku,
segeralah kalian terima laki-laki ini. Ya, jawab permintaannya. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang ahlu kitab benar-benar menceritakan bahwasanya akan kelak keluar nabi dari tanah haram yang zamannya telah datang. Ya, jadi ada yang paling junior mengatakan, wallahi segera kita sambut seruan laki-laki ini. Karena orang-orang ahlu kitab, maksudnya Yahudi dan Nasara, menceritakan bahwasanya akan keluar dari haram tersebut, maksudnya Makkah, seorang nabi dan zamannya telah datang. Namun seseorang di antara mereka yang matanya juling berkata, amsiku alayya, ya tahanlah dahulu, dengarkan saya, perhatikan bagaimana dia, yaitu Muhammad, diusir oleh kaumnya, sementara kalian yang mau untuk melindunginya, ya. Dan kalian harus paham bahwasanya kita benar-benar memiliki konsekuensi pahit dengan menerima dia. Kita harus bersiap-siap memerangi seluruh bangsa Arab. Tidak, sekali-kali tidak. Ya, maka akhirnya Rasulullah pun meninggalkan mereka dalam keadaan sedih. Kemudian suku Kindah ini pun satu sama lain berbincang. Ya, mendengar dari Nabi pulang kepada kaumnya. Ya, tatkala mereka tiba di kaumnya, berkata salah seorang laki-laki Yahudi, demi Allah kalian telah keliru besar. Sekiranya kalian menyambut seruannya, pastikan akan menjadi pemimpin-pemimpin menguasai bangsa Arab. Kami benar-benar mendapati sifat laki-laki tersebut, itu Muhammad, ada dalam kitab kami. Kemudian dia menyifati Nabi SAW, padahal dia tidak berjumpa dan tak melihat Nabi. Dia menyifati bagaimana sifat Nabi SAW persis sebagaimana dilihat oleh suku Kindah. Ya. Tiap kali dia berkata, orang tersebut begini sifatnya, mereka orang-orang yang melihat Nabi dari suku Kindah mengatakan, ya, persis sebagaimana apa engkau katakan. Ya. Sampai laki-laki Yahudi itu mengatakan, kami mendapati dia itu keluar dari Makkah dan tempat hijrahnya adalah kota Yathrib di Madinah. Maka sepakatlah mereka untuk menyambut Nabi tahun akan datang di musim haji. Ingin menyambut seruan Nabi SAW. Namun ketika datang tahun berikutnya, pemimpin mereka menahan mereka untuk pergi di musim haji, melaksanakan ibadah haji untuk menemui Muhammad SAW. Maka tak ada dari mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya, inilah kisah Rasulullah menawarkan dirinya kepada Kindah. Ya, jadi ditawarkan Nabi kepada mereka manakala mereka datang di musim haji, mereka tinggal dekat pasar Ukaz. Ya, manakala mereka pulang kepada kaum mereka, Yahudi menceritakan apa yang mereka lihat tentang Nabi SAW. Akhirnya mereka menyesal, mereka ingin menjumpai Nabi tahun akan datang, namun pemimpin mereka menahan mereka. Naam. رابعا قبيلة بني حنيفة. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أكبه عليه ردا منهم. Kemudian Rasulullah juga mencoba menawarkan dirinya kepada Bani Hanifah. Ya. Bagaimana Ibnu Ishaq meriwayatkan, dia mengatakan sebagian daripada sahabat kami menceritakan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, Rasulullah datang kepada suku Bani Hanifah di tempat-tempat mereka ketika datang musim haji di Makkah. Maka Nabi menyeru mereka kepada Allah dan menawarkan dirinya kepada mereka, namun tidak ada yang lebih dahsyat pengingkarannya, lebih buruk sikapnya ya daripada mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. خامسا قبيلة عبس. روى أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن وابصة العصي عن أبيه عن جده قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمنى ونحن نازلون بالجمرة حسن الله إليكم بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخوف وهو مسجد الخيف أحسن الله إليكم التي تلي مسجد الخوف خيف
wa huwa ala rahilatihi murdifan khalfahu Zaid bin Harisah fada'ana fa wallahi mastajabna lahu wala khaira lana qala wa qad kunna sami'na bihi wa bidu'aihi fil mawsimi fa waqafa alaina yad'una falam nastajib lahu wa kana ma'ana Maisarah ibnu Masruqin al-Abasiyyu faqala ahlifu billah law sadaqna hadha ar-rajula law saddaqna hadha ar-rajula wa hamalnahu hatta nahulla bihi wasata rihalina lakana ra'yu فأحلف بالله لا يظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ فقال له القوم دعنا عنك لا تعرضنا لما لا كبل لنا به فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه فقال ميسرة ما أحسن كلامك وأنوره ولكن قومي يخالفونني وإنما الرجل بقومه فإن لم يعضدوه فالعداء أبعد فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين إلى أهلهم فقال له ميسرة ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهودا نسألهم عن هذا الرجل فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا لهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الجمل ويجتزئ بالكسرة وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجأد ولا بالسبت في عينيه حمرة مشرب اللون فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه فإنا نحسده فلا نتبعه ولنا منه في مواطن بلاء عظيم عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قاتله فكونوا ممن يتبعه فقال ميسرة يا قوم إن هذا الأمر بين فقال القوم نرجع إلى الموسم فنلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحج حجة الوداع لقيه ميسرة فعرفه فقال يا رسول الله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان وأبى الله إلا ما ترى من تأخير إسلامي فأسلم وحسن إسلامه وقال الحمد لله الذي استنقذني بك من النار. Naam. Kemudian berikutnya Nabi tawarkan dirinya kepada kabilah Abs. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Abdullah bin Wabisah al-Absi dari ayahnya dari kakeknya dia berkata, datang menemui kami Rasulullah SAW di tempat pemukiman kami di musim haji, yaitu tepatnya di Mina. Dan ketika itu kami sedang turun dari tempat yang bernama Jumratul Ula. Ya, jadi di Mina ada tiga tempat melontar namanya Jumrah. Ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Posisi mereka dekat dengan Jumratul Ula, tempat melontar pertama. Ya, yang dia mendekat setelah itu ke arah Masjid Al-Khaif. Jadi di sana ada masjid di Mina namanya Masjid Al-Khaif, sampai sekarang masih ada. Dan ketika itu Nabi di atas tunggangannya, dia membonceng Zaid bin Harithah, budaknya yang dia merdekakan. Maka Rasulullah memanggil kami, menyeru kami, tapi demi Allah kami tidak memenuhi seruannya, ya, dan tidak ada kebaikan bagi kami kala itu. Ya, dan kami telah mendengar tentang Nabi SAW, bagaimana dia ketika musim haji tersebut berusaha menawarkan dirinya kepada orang-orang. Maka Nabi SAW di tengah-tengah kami berdiri mendakwahi kami, tapi tak seorang pun ada di antara kami yang memenuhi seruan beliau.
Ada seorang laki-laki yang bernama Maisarah bin Masruq al-Absi. Maka dia berkata terhadap kaumnya, aku bersumpah demi Allah, sekiranya kita menerima laki-laki ini, kita benarkan dia, kita bawa dia ke tempat kita, pasti inilah sebenarnya pendapat yang paling baik. Aku bersumpah demi Allah, niscaya Nabi ini atau laki-laki ini akan menjadi populer, ya, akan tersebar berita tentangnya dan akan sampai dakwanya ke seluruh penjuru. Maka berkatalah kaumnya kepada laki-laki ini, Maisarah bin Masruq, apa kata kaumnya? Da'na anka la tu'arridna lima la qibala lana bihi. Kata mereka, diamlah engkau, jangan kau bawa kami kepada perkara yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Maksudnya apa? Risikonya berat menerima laki-laki ini. Kita akan memerangi bangsa Arab, memerangi pemimpin bangsa Arab, Quraisy. Ya, maka Rasulullah SAW berharap banyak kepada Maisarah, ya, kepada laki-laki tadi Maisarah bin Masruq. Maka Rasulullah pun berbicara kepadanya, ya, mendakwainya. Maka berkatalah Maisarah, alangkah indahnya apa yang kau ucapkan, alangkah terang benderang dia, tapi masalahnya kaumku tak ada yang sepakat denganku. Ini lagi penghalang menerima kebenaran apa? Karena menyelisihi orang banyak, menyelisihi kaum. Kata dia, alangkah indah apa yang kau katakan, namun kaumku semuanya menyelisihiku. Dan tentunya engkau tahu seseorang itu akan ikut dengan kaumnya. Andai kata mereka tak mendukungku, bagaimana akan dapat terjadi apa yang kau harapkan? Maka Rasulullah pun SAW keluar meninggalkan mereka. Kemudian datanglah masanya suku dari Abs ini pulang, ya, setelah musim haji usai pulang ke negeri mereka. Berkata Maisarah bin Masruq kepada kaumnya, marilah kita sedikit membelok, kita menuju ke tempat yang bernama Fadak di Khaybar. Ya, di Fadak itu banyak orang Yahudi dan mereka punya kitab. Ya, kita tanya tentang laki-laki ini, mungkin saja mereka punya informasi. Maka mereka pun condong mendatangi terlebih dahulu sebelum sampai ke negeri mereka, ya, tempat yang bernama Fadak di daerah Khaybar. Ya, mereka pun bertanya kepada Yahudi tentang Nabi tersebut. Maka Yahudi mengeluarkan buku mereka, kemudian meletakkan buku tersebut, kemudian membaca tentang Rasulullah SAW. Akan muncul seorang Nabi al-Ummi yang buta huruf, ya, al-Arabi, dari bangsa Arab. Dia mengendarai unta dan dia memakan apa yang dapat dimakan, ya, dari roti-roti kering. Dan dia bukanlah orangnya tinggi berlebih-lebihan ataupun pendek berlebih-lebihan, tapi pertengahan. Bukan pula rambutnya terlampau keriting dan tidak pula terlampau lurus, tapi pertengahan, ya, ikal berombak. Dan matanya begitu indah, ya, warna kedua matanya begitu indah. Maka berkatalah laki-laki Yahudi tersebut, fa in kana huwa alladhi da'akum fajibu. Apakah seperti ini laki-laki yang mendatangi kalian? Kata mereka, ya. Kata laki-laki Yahudi ini, kalau itu orangnya, iya, itulah Nabi tersebut. Hendaklah kalian memenuhi seruannya, hendaklah kalian masuk ke dalam agamanya. Sesungguhnya kami begitu iri kepadanya, karena itulah kami tak mau mengikutinya. Ya, kenapa Yahudi tak mengikutinya? Karena Muhammad bukan dari anak keturunan Ishak, tapi dari keturunan, ya, Ismail. Ini pun penghalang hidayah, apa? Fanatik kepada, ya, kepada etnis, sehingga menjadi penghalang bagi mereka. Kata mereka, kami tak mengikuti Muhammad karena etnisnya bukan dari kami, bukan dari Bani Ishak, ya, tapi dari Ismail. Dan nanti kami akan menjumpai dia dalam berbagai macam bentuk keadaan ke depan. Darinya kami akan mendapatkan berbagai macam, ya, ini kehinaan. Ya, dia tahu, ya, apa yang akan mereka alami. Mereka nanti akan dihinakan Nabi karena mereka berkhianat, mereka diperangi, mereka terusir dari kota Madinah. Ya, nanti tidak akan ada seorang pun dari bangsa Arab kecuali mengikutinya atau memeranginya, tak ada pilihan. Kalau tidak mengikutinya maka memeranginya.
Jadilah kalian termasuk golongan orang-orang yang mengikutinya. Berkata Maisarah, wahai kaum, ya, jelaslah perkara ini. Mengapa kita abaikan dia? Maka berkatalah ketika itu kawan-kawan Maisarah, mari kita kembali tahun depan ke musim haji, kita temui dia, kita sambut dakwahnya. Ya. Kemudian mereka pun kembali ke negeri mereka. Sampai di negeri mereka, semua senior-senior mereka menghalangi keinginan mereka untuk menyambut Nabi SAW tahun akan datang. Ketika datang musim haji, tidak ada seorang pun dari senior tersebut ada yang mendukung. Ya, akhirnya Rasulullah pun disambut oleh kaum Ansar. Kemudian Rasulullah pun hijrah kota Madinah. Kemudian Rasulullah pun akhirnya berhasil menaklukkan bangsa Arab. Tepat pada tahun ke-8 Hijriah ketika Nabi berangkat pergi haji, maka Maisarah laki-laki tadi ya, berjumpa dengan Nabi SAW dan Islam telah kuat. Ya, pada haji wada, bukan tahun ke-8, haji wada. Iya, itu penaklukan kota Mekah, haji wada penaklukan kota Mekah tahun ke-8, haji wada tahun ke-10 Hijriah. 10 tahun berselang berjumpa Maisarah ketika Nabi sedang haji wada. Ya, dan dia ingat Nabi SAW dan Rasulullah pun ingat dengannya. Maka berkata, ya, Maisarah bin Masruq, ya Rasulullah, ya aku masih terus menerus berupaya untuk mengikutimu sejak hari engkau ya datang dengan kendaraanmu. Ya, sehingga akhirnya terjadilah segala sesuatu yang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali menjadikanku dari orang-orang yang terakhir mengikutimu. Ya, kemudian dia masuk Islam dan Islamnya bagus. Berkata Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan engkau denganku daripada api neraka. Ya, jadi dalam setiap bentuk keburukan manusia ada saja orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang fitrahnya lurus, yang siap menerima dakwah walaupun dia minoritas, walaupun 1-2, tapi ada saja. Ya, kita lihat sudah berapa kasus di sini, ada saja yang fitrahnya lurus. Ya, begitulah manusia ini. Ya, tak semua orang-orang yang bengkok fitrahnya, kecuali pasti ada 1-2 yang lurus menerima dakwah ini. Naam. Sadisan, qabilatu kalb. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. Nabi juga pernah menawarkan dirinya kepada kabilah atau suku Kalb. Kalbun itu dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia anjing. Ya, ada satu suku namanya Kalb, tapi bukan bermakna anjing. Ya, kalau kita terjemahkan ke Google nanti berubah maknanya. Maka Rasulullah mendatangi anjing. Tapi tidak, ini suku Kalb namanya. Nisbat orangnya Al-Kalbi. Ya, biasa hal-hal semacam ini. Ya, dalam suku-suku di negeri kita pun kadang-kadang ada yang aneh-aneh namanya. Ada sukunya Raja Gu. Ya, biasa hal demikian. Jadi berkata Ibnu Ishaq, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah pernah mendatangi suku Kalb di tempat mereka ya berada manakala mereka datang di musim haji. Ya, mereka mendatangi salah satu daripada suku di bawah Kalb ini bernama ya suku Banu Abdullah. Maka Rasulullah mendakwai mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menawarkan dirinya kepada mereka. Sampai-sampai Nabi berkata kepada mereka, wahai keturunan Abdullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membaguskan nama nenek moyang kalian. Ya, tapi mereka ternyata tidak menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tabi'an qabilatu Bani Syaiban.
ممن عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه جماعة من بني شيبان فيهم مفروق بن عمرو وهانئ ابن قبيصة والمثنى ابن حارثة والنعمان بن شريك فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فاستحسنوا قوله وعجبهم ما يدعو إليه ولكنهم اعتذروا عن نصرته لكون كسرى قد أخذ عليهم عهدا ألا يحدث حدثا ولا يؤووا محدثا وكان أرضهم مما يلي بلاد فارس. Nabi juga pernah menawarkan dirinya kepada kabilah yang bernama Bani Syaiban. Di antara kabilah-kabilah yang Nabi pernah tawarkan diri mereka kepada mereka adalah sebagian orang dari Bani Syaiban. Di antara mereka ada yang bernama Mafruq bin Amr, Hani bin Qabisah, Muthanna bin Harithah, Nu'man bin Syarik. Rasulullah menyuruh mereka kepada Islam, membacakan kepada mereka Quran. Mereka begitu takjub mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka begitu kagum dengan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka semuanya meminta daripada Nabi uzur. Bahwasanya mereka tak sanggup, tak kuasa untuk membela Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka bertetangga dengan negeri Persia yang dikuasai oleh Raja Besar Kisra. Dan Raja Kisra telah membuat perjanjian kepada mereka, jangan macam-macam, jangan membuat yang macam-macam. Ya, karena itulah mereka tak berani dengan risiko yang akan mereka hadapi. Ya, dan semuanya orang-orang yang bijak-bijak ini, mereka tahu kebenaran. Mengapa tak mengikut? Jawabannya, risikonya besar. Maka hanya orang-orang yang Allah pilih sajalah yang siap menerima kebenaran dan siap menentang risiko besar. Demi Allah, banyak sekali orang-orang di luar Islam yang mereka tahu kebenaran Islam, tahu sebenar-benarnya. Bila mereka sedikit saja membuka akal pikiran mereka, alam pikir mereka, mereka komparasikan antara Islam dan agama mereka, pasti mereka akan terbimbing kepada Islam. Tapi namun hidayah tak menyapa mereka. Kenapa? Karena resikonya besar. Resikonya akan berhadapan dengan kaumnya, sukunya, kabilahnya, bangsanya, keluarganya, macam-macam. Ya, belum lagi dari sisi ekonomi mungkin mereka akan dibahayakan. Keselamatan diri pun demikian, maka besar. Padahal fitrah mereka telah mengetahui kebenaran. Karena itulah hidayah merupakan sesuatu yang sangat mahal. Hanya orang-orang yang terpilih lah yang Allah berikan kepada mereka hidayah, yang mereka tetap tahan banting untuk menghadapi segala macam cobaan dalam menerima hidayah tersebut. Nah. Thaminan, qabilatu Bani Muharib. Rawa Abu Nu'aym fi Dalail an-Nubuwwati an Abdullah bin Ka'b bin Malik qala intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Muharib ibn Khasfah fawajada fihim shaykhan ibn 100 sanatin wa 20 sanah fakallamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ahu ila al-Islam wa an yamna'ahu hatta yuballigha risalata rabbih faqala asy-syaykhu ayyuha ar-rajul qaumuka a'lamu bi nabaik wallahi la ya'ubu bika rajulun ila ahli illa aba bisyarri ma ya'ubu bihi ahlul mausimi fa'agni anna nafsak wa inna aba lahabin laqa'imun yasma'u kalamal muharibi thumma waqafa abu lahabin ala al-muharibi faqala law kana ahlul mausimi kulluhum mithlaka lataraka hadha ad-dinu alladhi huwa alayhi sanallahu ilaikum lataraka hadha ad-dina alladhi huwa alayhi innahu sabi'un kadzdzab faqala al-muharibi anta wallahi a'rafu bih huwa ibnu akhika luhmatuka thumma qala al-muharibi la'alla bihi ya aba utbata lamaman fa inna ma'ana rajulan minal hayyi yahtadi li ilajihi falam yarji Abu Lahabin bisyai' ghaira annahu idza ra'ahu waqafa ala hayyin min ahya'il arabi sahabihi Abu Lahab innahu sabi'un kadzdzab. Kemudian Nabi tawarkan dirinya kepada kabilah Bani Muharib. Abu Nu'aym dalam kitab Dalailun Nubuwah menceritakan dari Abdullah bin Ka'b bin Malik, dia berkata, akhirnya sampailah Rasulullah kepada Bani Muharib bin Khasfah, dan
Dan Nabi mendapati di tengah-tengah mereka ada orang yang paling senior umurnya, berusia 120 tahun. Maka Rasulullah SAW mendakwainya, menyerunya kepada Islam agar membela Nabi SAW dalam menyiarkan risalah Tuhannya. Maka berkatalah laki-laki ini, senior ini, yang usianya 120 tahun. Ya, dia berkata, wahai laki-laki, maksudnya Nabi SAW, tentu kaummu lebih tahu tentang dirimu. Demi Allah, tidaklah ada orang-orang yang datang kemari untuk melaksanakan ibadah haji pulang membawa keburukan. Ya, bila mana mereka menerima apa yang kau bawa, maka hendaklah engkau tinggalkan kami. Ya, dan ketika itu ada Abu Lahab, paman Nabi SAW, yang mendengar perkataan laki-laki tua ini, Al-Muharibi, dari suku Bani Muharib. Kemudian datanglah Abu Lahab kepada orang tua Al-Muharibi ini dan berkata, sekiranya seluruh orang-orang yang datang haji sepertimu cara berpikirnya, pastilah semua mereka akan meninggalkan laki-laki ini. Sungguh dialah laki, maksudnya Nabi, sungguhlah dia laki-laki yang murtad daripada agamanya dan seorang pendusta. Inilah ucapan paman Nabi Abu Lahab. Ini adalah orang murtad dari agama kaumnya dan dia seorang pendusta besar. Maka berkata Al-Muharibi, engkau demi Allah lebih tahu dengan dia. Dia adalah keponakanmu sendiri, dialah darah dagingmu. Berkata Al-Muharibi, boleh saja dia ini kesurupan. Kalau dia ini kesurupan dengan apa yang dia dakwakan, dia itu dirasuki oleh syaitan, sesungguhnya kami ada seorang laki-laki yang dia bisa mengobati orang-orang kesurupan semacam ini. Namun Abu Lahab tidak menjawab sepatah pun, karena Abu Lahab tahu Nabi bukan kesurupan. Ya. Yang jelas kemanapun Nabi SAW berdakwah, maka akan senantiasa diikuti oleh Abu Lahab. Abu Lahab akan berteriak kepada orang-orang, innahu sabi'un kadzab. Ini orang murtad meninggalkan agamanya dan dia adalah seorang pendusta besar. Naam. Al-afradu alladhina arada alaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-islam. Qala Ibnu Ishaq, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasma'u biqadimin yaqdumu Makkah min al-arabi lahu ismun wa sharafun illa tasadda lahu fada'ahu ila al-islam wa arada alaihi ma indah. Famin haula'i al-afrad alladhina arada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam. Kemudian topik berikutnya, Nabi pun juga tidak meninggalkan dakwah individu, mendakwah setiap tokoh. Jadi kita melihat bagaimana upaya Nabi dalam menyiarkan Islam, mendakwakan Islam, tak pernah putus asa, tak pernah patah aral sama sekali. Nabi selalu terus berusaha, tak pernah jenuh. Didustakan oleh yang ini, berangkat ke sana, didustakan di sana, berangkat ke tempat lain. Subhanallah, gigihnya dia menyebarkan dakwah. Ya, betapa kuatnya mental Nabi, setiap kali dia berdakwah ditolak, dihinakan, tetap berdakwah. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tak punya tendensi apapun. Dengan dakwahnya dia tidak minta dunia, tidak minta jabatan, tidak minta kekuasaan, murni untuk kebaikan mereka semata. Namun ya begitu dahsyat pengingkaran mereka. Maka Nabi juga berusaha mendatangi tokoh-tokoh yang dianggap punya pengaruh untuk mendakwahi mereka. Ibnu Ishaq berkata, maka Rasulullah tidak pernah mendengar ada yang masuk kota Mekkah dari bangsa Arab memiliki nama, memiliki pengaruh, kedudukan, kecuali Nabi akan berupaya mendatanginya, menawarkan kepadanya Islam, menawarkan apa yang ada pada sisi Nabi SAW. Ya, di antara orang-orang yang Rasulullah SAW dakwakan, di antaranya adalah Suwaid ibn Samit. Insyaallah kita lanjutkan esok. Kita padakan sampai di sini. Alangkah banyaknya pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan daripada sirah Nabi ini. Pelajaran dalam dakwah, kesabaran dalam dakwah. Ya, dan ini masih banyak, bukunya 4 jilid loh. Jilid satunya tinggal segini lagi. Tinggal segini lagi. Tapi dia ada berapa jilid? 4 jilid. Ya, tak apa. Kita yang penting terus belajar, ya, berusaha untuk menyelesaikan. Di tengah jalan kita meninggal, tak ada masalah. Ya, tak selesai kita membahas buku ini, biarkan saja. Yang penting tak selesai bukan gara-gara kita meninggalkan buku ini. Kenapa tak selesai? Panjang kali tak tamat-tamat, aku tinggalkanlah, bukan itu.
Tak selesai karena ajal yang menjemput kita. Ya, sebagian ulama-ulama itu banyak buku-bukunya tak selesai. Kenapa? Karena ajal. Ya, tak mengapa kita terus berniat menimba ilmu ya, dimanapun kita berada. Ya, andai kata tak Allah sampaikan, menyelesaikan sebagian kitab, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting urusan kita istiqamah, dan itu yang paling payah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.